Pemirsa, kepolisian menetapkan Baradae sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Baradae dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 338 tentang pembunuhan, pasal 55 tentang persekongkolan dalam tindak kejahatan, dan pasal 56 KUHP terkait membantu tindak pidana. Bareskrim Polri resmi menetapkan Ajudan Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer atau Baradae sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian menyatakan, berdasarkan hasil gelar perkara, Baradae diduga tidak dalam situasi membela diri saat membunuh Brigadir J. Ia dijerat dengan pasal 338 Jungto pasal 55 dan 56 KUHP. Baradae sekarang ada di Bareskrim di Pidum. Setelah ditetapkan tersangka, tentu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka. Dan langsung akan kita tangkap dan akan langsung ditahan. Tadi kan sudah saya sampaikan pasal 338 Junto 55 dan 56 KUHP. Jadi bukan bela diri. Saya sampaikan adalah terkait dengan laporan yang disampaikan oleh pihak keluarga Brigadir Joshua. Oke? Termasuk pihak keluarga 11 orang. Oke? Pihak keluarga Joshua, Brigadir Joshua. Itu 11 orang. Sampai dengan saat ini untuk Ibu PC itu belum bisa dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya Baradae telah rampung menjalani asesmen psikologi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. LPSK telah 3 kali melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Baradae usai ia mengajukan permohonan perlindungan. Psikolog dalam 2 minggu. Dalam 2 minggu setelah pemeriksaan kemarin akan dikeluarkan, dan itu menjadi salah satu rujukan LPSK juga untuk melihat situasi kondisi dari Baradae seperti apa, termasuk juga hubungannya dengan peristiwa. Dia Baradae ada menyampaikan sesuatu hal yang menurut dia akan mengancam dia. Ya kan? Tapi itu juga, mohon maaf, nggak bisa kami sampaikan pada publik. Kami hanya sampaikan di rapat pimpinan LPSK. Siap. Asesmen ini menjadi salah satu rangkaian investigasi LPSK untuk menentukan Baradae layak dilindungi atau tidak. Pihak LPSK akan mencocokkan informasi dari asesmen Baradae dengan informasi yang didapat oleh sejumlah pihak lainnya yang turut menangani kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Bareskrim Polri resmi telah menetapkan Ajudan Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer atau Baradae sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Di sisi lain, ada saksi kunci dari kasus kematian Brigadir J yang belum diperiksa, yakni istri Irjen Pol Verdi Sambo. Akankah keterangan krusial dari istri Irjen Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati, tidak dibutuhkan? Verdi Sambo mengatakan hari ini merupakan pemeriksaan keempat. Mengapa baru disampaikan ke publik? Untuk itu kami ajak Anda membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Kudri Sitompul. Selamat siang Pak Kudri. Selamat siang. Ya, Pak Kudri, kita melihat rangkaian setidaknya dari malam tadi, Pak Kudri, sudah disampaikan oleh pihak kepolisian Baradae sebagai tersangka. Sebenarnya apa kemudian persyaratan penanganan sebuah kasus sehingga kemudian keluar tersangka dari kasus tersebut? Kalau menurut ketentuannya, seseorang ditetapkan jadi tersangka itu sudah ada 2 alat bukti minimal, ya. Minimal 2 alat bukti, apakah itu saksi, apakah itu ahli, ya kan, atau ada barang bukti, ya kan. Barang bukti walaupun bukan alat bukti itu akan memberikan persesuaian keterangan ini antara saksi dengan saksi yang lain, itu disebutkan barang bukti. Dan dikaitkan misalnya dengan jenazahnya, ya. Jadi selain itu si tersangkanya itu pernah diperiksa sebagai saksi. Nah, ada satu prosedur yang sebenarnya tidak dimuat di dalam KUHP,
tapi itu ada diatur di dalam peraturan kepala kepolisian mengenai manajemen penyidikan, yaitu sudah dilakukannya gelar perkara. Nah itu ya, gelar perkara itu saya kira sudah ini. Jadi sudah memenuhi prosedurnya. Nah sebelum ditetapkan sebagai tersangka, maka penyidik harus mengeluarkan dulu surat perintah penyidikan. Karena kalau belum ada surat perintah penyidikan, maka tidak bisa dipanggil saksi-saksi, ya, termasuk saksi yang kemungkinan itu merupakan menjadi tersangka gitu. Oke. Gitu. Nah, saya kira Pak Kudri, prosedurnya. lalu bagaimana dengan kesaksian dari saksi kunci yang belum diperiksa sampai saat ini? Disampaikan istri Irjen Verdi Sambo, Pak Kudri. Ya, di dalam rangkaian peristiwa ini sebenarnya ada dua tindak pidana. Ya, kalau memang betul keterangan dari beberapa sumber bahwa ada terjadi peristiwa tindak pidana kesusilaan, yaitu misalnya pelecehan. Ya kita nggak tahu bentuk pelecehannya itu, kita anggap saja itu secara umum ada tindak pidana kesusilaan. Dan satu lagi ada tindak pidana pembunuhan. Nah, jadi di dalam peristiwa tindak pidana pembunuhan, sebenarnya Ibu P ini dia bukan saksi kunci, karena dia adalah saksi biasa aja, bahwa dia menyaksikan sendiri Baradae itu menembak. Nah, tetapi Ibu P ini akan bisa memberikan keterangan kenapa terjadi ada penembakan tersebut. Nah, tetapi keterangan Ibu P ini sebenarnya agak lemah juga, karena itu tidak bisa dikonfirmasi oleh orang yang yang diduga melakukan tindak pidana kesusilaan, karena sudah meninggal J-nya ini, ya kan? Kecuali ada rekaman CCTV yang melihatkan menunjukkan memang ada peristiwa pelecehan itu. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa Ibu P ini adalah saksi kunci, dia bukan saksi kunci. Oke. Ya, untuk peristiwa pembunuhan. Tapi kalau untuk peristiwa kesusilaan itu dia betul, dia korban. Nah, tetapi tindak pidana kesusilaan ini tidak bisa diproses oleh kepolisian, yaitu karena orang yang melakukan pelecehan itu sudah meninggal. Menurut KUHP, kalau pelaku tindak pidana kejahatan itu meninggal, maka proses perkaranya itu tidak bisa disidangkan atau diangkat menjadi perkara pidana karena pelakunya sudah meninggal. Okay. Dan di dalam peraturan kepala kepolisian itu juga waktu dibuat laporan kepolisian. Jadi proses penyidikan itu kan harus dilalui itu melalui proses penyelidikan. Penyelidikan itu ya kan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk menentukan apa peristiwa yang diduga itu tindak pidana atau bukan. Nah, penyelidikan itu bisa dilakukan karena satu dilakukan oleh pihak kepolisian yang mengetahui atau mengetahui sendiri, ya kan, melihat sendiri, atau dilaporkan oleh pelapor. Pelapor itu bisa korban, bisa orang yang menyaksikan sendiri gitu loh. Okay. Jadi proses untuk menjadi penyidikan atau proses untuk menetapkan tersangka itu memang panjang. Ya, jadi melalui proses tadi ada laporan polisi, penyelidikan. Di penyelidikan itu juga di gelar perkara. Apakah ini perkara ini bisa
dinaikkan menjadi penyidikan, ya apakah cukup bukti gitu loh. Karena penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan bukti, ya mengumpulkan alat bukti. Dengan alat bukti itu menjadi jelas, menjadi terang mengenai peristiwa pidana dan siapa pelakunya. Baik. Nah, jadi itu prosesnya yang panjang itu tadi. Nah, Pak Kudri, dalam proses yang panjang ini, karena ini juga nampaknya butuh keterangan yang cukup banyak, kita juga kemarin melihat ada kemudian beberapa pemanggilan, pemeriksaan yang dilakukan oleh institusi lain selain pihak kepolisian. Nah, Pak Kudri melihat ini seperti apa? Memang sampai sejauh itu perlu keterlibatan institusi lain dalam proses pemeriksaan atau kemudian penangkapan kemudian mengcapture keterangan dari saksi-saksi. Tadi juga Irjen Verdi Sambo menyampaikan bahwa dirinya bahkan sudah melakukan pemeriksaan keempat justru, Pak. Ya, yang dimaksud dengan institusi lain mungkin adalah Komisi Hak Asasi Manusia, Komnas HAM ya. Nah, sebenarnya Komnas HAM itu mereka itu melakukan pengumpulan bahan ya bukti apakah ada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, ya pelanggaran hak asasi manusia itu ada pelanggaran HAM berat, ada pelanggaran HAM biasa gitu. Nah, kenapa Komnas HAM itu melakukan inisiatif pemanggilan itu karena pelakunya itu adalah institusi negara yang mempunyai kewenangan menggunakan senjata. Nah, itu apakah penggunaan senjata itu terjadi pelanggaran HAM atau tidak? Karena yang dilakukan itu bukan karena peristiwa pidananya, tetapi karena pelakunya itu merupakan bagian dari institusi negara. Nah, itu untuk diperiksa. Sebenarnya semua tindak pidana itu sebenarnya pelanggaran HAM, tetapi tupoksi dari kewenangan dari Komnas HAM itu yaitu tadi. Ya, apakah ini pelanggaran HAM yang diatur di Undang-Undang HAM itu sendiri atau bukan? Kalau Komnas HAM Komnas HAM itu mengumpulkan bukti, ternyata rekomendasinya ini adalah tindak pidana umum dan itu diserahkan kepada kepolisian. Nah, tetapi mungkin Komnas HAM ini dia itu aktif gitu ya, proaktif karena banyak tanggapan dari masyarakat ya yang macam-macam itu. Jadi Komnas HAM itu proaktif gitu ya. Jadi dia memanggil, jadi bukan berdasarkan. Nah, sedangkan kepolisian dia itu adalah untuk proses peradilan pidana. Pak Kudri. Ya, karena proses peradilan pidana itu dimulai dari penyelidikan dan penyidikan gitu. Ya. Pak Kudri, Baradae sudah ditetapkan sebagai tersangka, disangkakan dengan adanya persekongkolan di dalamnya dalam tindak pidana ini. Artinya Pak Kudri, masih ada kemungkinan, terbuka kemungkinan untuk penetapan tersangka yang lainnya dalam kasus ini? Kalau kita mendengar keterangan dari Direktur Pidana Umum, itu ada pasal 55 dan pasal 56. Di dalam pasal 55 itu ya terdiri adalah orang pelaku yang menyuruh ya atau yang turut serta, itu pasal 55 ya. Nah, sedangkan pasal 56 itu orang yang membantu. Nah, karena sudah ditetapkan menggunakan pasal 55, pasti pelakunya itu bukan sendiri. Ya, pasti ada orang lain. Ya. Kemudian apakah ada yang menyuruh, itu bergantung nanti alat buktinya. Ya kan, jadi di dalam pasal 55 itu saya ulangin lagi, satu mengenai pelakunya, pelaku tindak pidana. Kedua, orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, dan ada pelaku yang turut serta. Ya, jadi ada pelaku
tindak pidana lebih dari satu orang. Ya, jadi pelaku satu orang, pelaku lebih satu orang, dan siapa yang menyuruh. Nah, itu pasal 55. Jadi sudah kemungkinan, bukan saya kira sudah pasti bahwa ada alat bukti permulaan ya yang menunjukkan atau bisa membuktikan tindak pidana itu dilakukan lebih dari satu orang. Oke. Dan mungkin ada orang yang menyuruh dan mungkin ada orang yang membantu. Pasal 56. Ya. Nah, jadi tapi sedikit ini saya tadi mungkin saya luruskan tadi ya, pembawa acara tadi menyatakan dituduh dengan pasal berlapis. Tidak. Jadi pasalnya itu pembunuhan ya, 338. Tetapi pembunuhan itu dilakukan oleh lebih dari satu orang, dan mungkin ada orang yang menyuruh dan mungkin ada orang yang membantu. Baik. Nah, jadi pasal 55 dan pasal 56 itu bukan perumusan delik. Ya, dia itu adalah mengenai kualifikasi pelaku tindak pidana. Nah, jadi pasal yang disangkakan itu tidak berlapis, tetapi ini adalah tunggal. Ya. Tetapi kemungkinan nanti di pengadilan ketika jaksa itu jaksa melakukan atau pembuatan surat dakwaan, mungkin dakwaannya bisa dakwaan tunggal, dakwaan yang subsidiaris atau yang akumulatif. Baik, Pak Ya kan Kudri. bisa saja. Tetapi untuk kepentingan penyidikan ya sudah cukup pasal 38. Dan tadi sudah disampaikan bahwa di dalam penyidikan itu akan terjadi pengembangan. Artinya dicari mungkin nggak ada pasal-pasal tindak pidana yang lain. Baik, Pak Kudri. Kita tentunya akan tunggu bagaimana kemudian juga pemeriksaan yang berlangsung hari ini. Terima kasih pakar hukum pidana Kudri Sitompul sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang Pak, sehat selalu.